sini saya akan membuat video edukasi tentang isi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia pada pasal 23. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fahru Mohi dengan NIM 241424111. Saya dari jurusan Administrasi Publik dari kelas E. Pada video kali ini, saya akan membahas pasal 23 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan nasional. Nah, pada ayat 1 yang berbunyi bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang artinya pasal ini menyebutkan bahwa bahasa Indonesia harus digunakan di semua jenjang pendidikan di Indonesia, dari SD hingga perguruan tinggi. Ini bertujuan agar semua peserta didik bisa memahami materi secara seragam dan jelas, tanpa terkendala perbedaan bahasa. Nah, adik-adik, menurut kalian, mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah? Saya, Pak, karena bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mempermudah komunikasi kita antar suku dan budaya. Nah, benar sekali. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita juga bisa menjaga identitas nasional kita. Ayat yang kedua, bahasa Indonesia digunakan dalam seluruh jenjang pendidikan. Yang artinya, bahasa Indonesia digunakan tidak hanya di SD, tetapi juga di SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Semua jenjang pendidikan nasional wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Adik-adik, siapa di sini yang bisa menjelaskan sila pertama Pancasila? Saya. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita harus menghormati semua agama. Bagus. Lalu, bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh penerapannya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman berdasarkan agamanya. Bagus sekali. Itu adalah sikap yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat yang ketiga, bahasa daerah dapat digunakan di SD pada tahun pertama dan kedua. Yang artinya, pada sekolah dasar, khususnya di tahun pertama dan kedua, bahasa daerah bisa digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mempermudah pemahaman siswa yang baru belajar. Oke, baik adik-adik, mari kita belajar anggota badan dalam bahasa Gorontalo. Yang pertama adalah kepala, yaitu lunggongo. Ada mata ataupun mato, ada lengan atau tangan dalam bahasa Gorontalonya adalah ulu'u, dan kaki bahasa Gorontalonya adalah oato. Baik, saya mau bertanya, bahasa Gorontalonya kepala apa? Bahasa Gorontalo kepala lunggongo, Pak. Bagus. Bahasa Gorontalo kaki? Bahasa Gorontalo kaki oato. Bagus sekali. Teruskan belajar kalian ya. Ayat yang keempat, bahasa asing bisa digunakan untuk mendukung berbahasa asing. Yang artinya, selain bahasa Indonesia, bahasa asing juga bisa diperbolehkan terutama dalam mata pelajaran yang mendukung keterampilan bahasa asing, seperti bahasa Arab. Adik-adik, pada hari ini kita akan belajar sapaan dalam bahasa Arab. Ketika kita bertemu seseorang, lalu kita ucapkan Assalamualaikum, jawabannya gimana? Waalaikumsalam. Bagus. Sekarang, bagaimana kita memberi sapa kepada orang dengan menanyakan, bagaimana kabarmu dalam bahasa Arab? Jadi, haifahaluka untuk laki-laki dan haifahaluki untuk perempuan. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, itulah video dari saya. Jadi, pasal 23 ini menegaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Namun, tetap memberi ruang untuk bahasa daerah dan bahasa asing untuk tujuan tertentu. Dan semoga video ini membantu teman-teman memahami peraturan ini dengan lebih baik. Saya Muhammad Fahru Mohi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.